Saya akan mengundang 2 praktisi kesehatan, satu di praktisi kesehatan udah lebih 8 tahun ya berpengalaman untuk sharingkan tentang solusi treatment untuk masalah diabetes ini, dan satu lagi narasumber kami seorang dokter spesialis bedah yang dimana beliau sudah bekerja lebih dari 25 tahun teman-teman. Nah, diabetes ini sekarang kan satu momok yang kaum awam bahkan kaum tenaga medis pun banyak yang mengalaminya, benar nggak teman-teman? Bahkan dari usia kau bilang dari kecil bahkan sudah senior pun udah mengalami namanya diabetes. Indonesia udah urutan keempat di dunia untuk masalah kesehatan ini. Mengerikan ya, satu penyakit yang dibilang induknya penyakit. Karena kalau udah kena tantangan kesehatan ini ya, itu kayak merembet ya. Diabetes plus ya gagal ginjal. Diabetes plus kena stroke. Diabetes ada plus-plusnya itu loh yang gak enak. Benar nggak teman-teman? Bagaimana sih solusi penanganannya? Bahkan bagaimana mencegah lebih dini? Oke, mungkin saya akan mengundang aja ya salah satu narasumber kami. Beliau juga dokter spesialis bedah. Beroperasi kurang lebih 25 tahun udah ya. Tanpa panjang lebar, saya akan mengundang Bapak Dr. Sugeng Suparno. Halo Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Saya akan mau men-sharingkan ya sedikit supaya open mind ya buat kita. Apa itu diabetes? Kebanyakan orang kena diabetes ya. Yang paling ditakutkan apa? Itu mereka suntik insulin. Ya, kalau suntik insulin berarti ada satu pankreasnya sudah mulai gagal untuk memproduksi insulin atau penggunaan insulin di organ tubuhnya sudah resisten. Nah, kita lihat dulu ya, apa dari gejala diabetes yang harus kita curigai ya. Yang pertama, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Terus yang kedua, cepat merasa lapar dan dahaga ya. Tapi makannya segini banyaknya, kemudian berat badannya turun. Terus berikutnya, yang keempat, cepat ngantuk, rasa lelah. Terus yang kelima, mudah adanya kesemutan, ada luka, bisul, ya. Terus yang keenam, gatal-gatal. Kalau wanita yang seringkali pada kelamin bagian luar, yang laki juga seperti itu. Terus kesemutan, ada kaki terutama ya. Terus gairah seks menurun, ya. Yang kesembilan, sering ganti-ganti kacamata. Karena penglihatannya kok kabur, terus mungkin yang buat kacamata salah atau kacamatanya tidak pas, sering kali ganti. Terus yang curigai juga ibu-ibu hamil nih kalau melahirkan bayi yang lebih dari 4 kilo. Nah, kemudian Indonesia mendekati yang dulu ya tahun 2013 masih peringkat 5 ya. Tapi sekarang peringkat kita naik jadi peringkat keempat. Jumlahnya tambah banyak seperti ini ya. Berapa biaya kesehatan yang dibutuhkan. Bahkan info terakhir itu ada sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang terkena diabetes. Terus kemudian klasifikasi diabetes yang satu pada anak-anak ya, memang karena sel betanya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, yang tersering yang kedua, ini didapat karena perubahan gaya hidup, pola makan dan lain-lainnya. Ini diabetes tipe lain ya, karena penggunaan obat yang salah. Jadi jangan enak-enak kalau kita minum obat sembarangan ya. Jadi harus konsultasikan ke ahlinya. Nah, ini ya, yang terakhir ini diabetes karena kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester kedua, ketiga. Terus berikutnya, siapa aja yang risiko terkena diabetes? Ini usia di atas 45 ya. Tapi ini bukan patokan yang murni ya. Saya pernah mengoperasi pasien usia yang masih 20 tahunan itu mereka ada diabetes. Terus kegemukan. Jadi badan kita harus slim ya supaya tidak terkena diabetes. Terus faktor keturunan ini. Nah, kalau kita sudah punya faktor keturunan, nah harus hati-hati. Faktor eksternalnya harus kita betul-betul kita kontrol ya. Terus wanita yang mengandung kemudian terkena diabetes, melahirkan bayi di atas 4 kilo. Nah, ini ada hipertensi, tekanan darah di atas 140/90. Terus adanya gangguan profil lemak darah ini. HDL-nya rendah, terus lemak yang jahat tinggi ya. Terus ada gangguan toleransi gula. Jadi sudah mulai nih, gula-gulanya sudah mulai naik di atas 150. Terus kalau pemeriksaan lab ya, kadang-kadang ada yang disarankan ya, waktu periksa lab, Pak, tidak periksa HbA1c-nya sekalian. Ini dikatakan prediabetes kalau dia di atas 5,7. Terus riwayat penyakit jantung. Kalau ada riwayat kena serangan jantung dan lain sebagainya, kita patut curiga. Mungkin nggak dia kena diabetes? Karena diabetes juga merusak pembuluh darah. Berikutnya, dari gambar ini, pesan yang kita dapat ya, misalkan 0 ini ya, terkena diabetes. Bukan pada saat ini aja yang terkena diabetes ya. Kerusakannya sudah terjadi 5
sampai 10 tahun sebelumnya. Jadi jangan dianggap, waduh saya baru kena diabetes bulan kemarin. Tapi sebetulnya dia sudah sakit 5 atau 10 tahun sebelumnya. Seperti itu. Komplikasi apa yang terjadi? Mulai dari atas ya, stroke, mata, hipertensi, kreatinin naik, ginjal, terus tidak bisa ereksi kalau laki ya, ada yang gangguan aliran darah pada kaki, terus kaki lebih pucat ya, terus pada kaki juga kadang-kadang tidak terabah pulsasinya atau denyutannya itu. Terus kemudian kadang-kadang dokter mengambil pemeriksaan HbA1c ya, harus kita turunkan ya, karena pemeriksaan HbA1c kembali turun itu kurang lebih butuh waktu berbulan-bulan ya. Jadi meskipun gulanya normal, kalau HbA1c tidak turun-turun, nah resiko dia. Ya, HbA1c penurunnya 1% aja. Ini resikonya yang banyak sekali yang turun ini. Bahkan yang terbesar ya, 43%. Kematian bisa dicegah. Untuk pendekatan pengelolaan pasien diabetes, kita harus perhatikan diet dan exercise ini dibutuhkan pada level manapun ya. Kalau semakin berat, obatnya semakin banyak. Bahkan insulin bisa digunakan ya. Suntiknya bukan sekali aja. Bisa waktu makan disuntik, terus waktu malam enak-enak tidur disuntik, ya seperti itu ya. Jadi insulinnya butuhnya macam-macam jenisnya. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, diet dan exercise ini tetap dibutuhkan. Sasaran gula darah apa yang dituju pada waktu diabetes setelah kita tangani ya. Puasa tidak lebih dari 130. Terus 2 jam tidak lebih dari 180. HbA1c kurang dari 7. Nah, ini lemak jahatnya ya itu. LDL dan TG biasanya tertuliskan 200 ya. Ini strict di bawah 100 bisa enggak? Ya, saya aja yang sehat begini aja enggak bisa ini. Saya aja masih 150. Nah, pada waktu diabetes, wah ini harus lebih strict lagi. Terus HDL lemak yang baik. Kalau laki di atas 40, wanita di atas 50. Nah, kemudian harus kita perhatikan ini, tekanan darah harus di bawah 140. Nah, terima kasih ya. Cukup sekian ya, mungkin bisa dilanjutkan ya. Mungkin ada praktisi kesehatan yang bisa kita undang di sini ya. Mungkin ada Sis Dwi yang bisa, karena dia cukup juga menangani menghadapi pasien-pasien diabetes ya. Untuk itu kita undang mungkin Sis Dwi ya. Selamat siang. Siang semuanya. Selamat siang, Dokter Sugeng. Selamat siang, Yunita. Jadi gini, penjelasannya Dokter Sugeng itu sangat menarik ya. Edukasi bagi kita juga, semua pemahaman lebih dalam lagi mengenai diabetes. Nah, di sini izinkan saya sharing saya bilang gini, satu solusi ya, satu media nutrisi untuk kita semua, bagaimana kita juga menjalani pola hidup yang sehat dan bisa membantu banyak sekali pasien-pasien yang terkena diabetes. Selama 10 tahun ini kami berbagi dan banyak sekali yang terbantu. Nutrisi sel yang terbaik ya, namanya adalah Alpha Meta, Spark of Life, sinar kehidupan. Nah, Alpha Meta sendiri ini disebut makanan pokok sel tubuh kita. Sangat alami karena terbuat dari kulit ari beras merah terbaik di dunia. Bayangin ya, kalau kita kan disarankan, apalagi kalau yang pasien diabetes, dokter pasti menyarankan mengganti nasi putih itu dengan beras merah atau nasi merah. Tapi ini Alpha Meta tuh yang terbaik karena yang diproses itu hanya kulit arinya. Bayangin ya, teman-teman di sini ya yang di Zoom bisa melihat bahwa kulit ari ini kan bagian yang sangat tipis yang melapisi biji beras itu. Nah, itu yang diproses. Ternyata itu yang terbaik menurut para saintis dan diproses secara organik dan mikromolekul. Jadi Alpha Meta sendiri ini kan diproduksi di Thailand ya. Itu hanya dipanen setahun sekali. Beda dengan beras-beras yang sekarang itu dipanennya sangat cepat ya. Setahun bisa 3 kali, 4 kali ya, karena untuk mempercepat dan akhirnya terjadi namanya proses kimia ya, pupuk kimia dan lain sebagainya. Tapi Alpha Meta ini sangat alami semuanya. Mengandung, nah ini yang paling penting, mengandung alpha PSP. Nanti saya jelaskan berikutnya apa itu alpha PSP. Dan di dalam Alpha Meta sendiri, ini botolnya seperti ini, ada sendok takarnya. 1 sendok itu setara dengan 10 kg nutrisi kulit ari beras merah. Nah, fungsinya apa? Yang pertama untuk detoksifikasi sel, meremajakan sel, meregenerasi sel, dan penyembuhan sel, sehingga terbentuk kekuatan penyembuhan sel secara alami. Alpha PSP. Nah, Alpha PSP yang terkandung dalam Alpha Meta itu men-trigger enzim di dalam tubuh kita, sehingga ada menghasilkan bioenergy production atau ATP, dan inilah yang membuat sel-sel bisa mengalami detoksifikasi ya,
peremajaan, ya kan, memperbaiki sel, terjadi proses penyembuhan secara alami di dalam tubuh. Kalau kita lihat gambar manusia ini disebutkan bahwa manusia itu terdiri dari 70 triliun sel di dalam keseluruhan tubuh kita. Kalau kita mau ngomong secara pokoknya, berarti kalau sel dalam tubuh kita itu bagus, diberi makanan yang tepat, otomatis sel-sel tubuh ini akan membentuk jaringan tubuh. Jaringan tubuh akan membentuk organ tubuh. Dan organ tubuh ini akan menjadi satu keseluruhan tubuh manusia, seperti ini ya. Nah, jadi intinya, bagaimana kita dari yang sangat kecil itu sendiri, itu sel itu yang diberi makan dengan alpha PSP. Itu adalah sertifikasi dari Alpha Meta. Kita bisa lihat dari berbagai negara, ya kan? Bahkan sertifikat organiknya itu adalah sertifikat organik dari USDA, Amerika ya, dari EU juga dari Eropa, dan yang paling penting juga halal. Ya, untuk kaum muslim berarti ini aman sekali untuk dikonsumsi. Nah, ini ada satu uji klinis mengenai Alpha Meta, ya, jadi dari 707 peserta yang didiagnosa diabetes, itu diuji lab, terus dikonsumsikan dengan Alpha PSP. Ingat tadi Alpha PSP itu kandungan utama dari Alpha Meta. Setelah diuji, kita bisa melihat tabel seperti ini. Ya, ini ya yang paling pojok kiri bawah itu sebelum konsumsi Alpha PSP. Kita melihat yang gambar kiri, yang hijau ya, hijau muda ini adalah gula darahnya normal. Tapi kita melihat yang warna ungu, biru, oranye, yang lain sebagainya itu di atas rata-rata. Ya kan? Berarti udah melebihi dari yang harusnya normal. Tapi kita lihat setelah mengkonsumsi Alpha Meta, setelah 30 hari, ya gambar bawah ya tulisannya after 60 hari, dan setelah 90 hari, ingat proses pembentukan atau regenerasi sel yang terbaik itu terjadi dalam waktu 90 hari. Nah, setelah 90 hari mengkonsumsi Alpha PSP, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Kita lihat ya, yang gambar hijau. Nah, yang gambar hijaunya meningkat. Berarti orang-orang yang mengkonsumsi dari 707 orang itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Gula darahnya normal. Berarti yang kita lihat yang gambar ungu, biru itu semakin sedikit. Jadi yang istilahnya yang tidak normal semakin sedikit sehingga jumlah yang normal gula darahnya semakin meningkat. Oke ya, paham ya? Nah, ini secara persentase kita lihat sebelum mengkonsumsi Alpha PSP, ini kita lihat ya, yang gula darahnya bagus itu hanya 11,5%. Tetapi setelah 90 hari mengkonsumsi rutin, saya bilang rutin ya, harus dilakukan secara rutin, 90 hari rutin tanpa putus minum namanya Alpha PSP, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 61,9%. Luar biasa ya, berarti ini secara alami bagaimana dari Alpha Meta yang banyak mengandung Alpha PSP itu membantu untuk para pasien diabetes secara uji klinisnya. Nah, kita punya media yang kedua, itu adalah AlphaSpin. AlphaSpin, buatan Jerman, mengoptimalkan BAMA frekuensi. Ya, ini juga banyak sekali membantu para pasien, nanti kita hubungkan dengan dari darah ya. Nah, satu AlphaSpin seperti ini, itu bisa dipakai untuk satu orang secara pribadi. Ya, radiusnya juga 2 meter, kita ngomong ini secara terapi gelombang. Karena AlphaSpin ini mengeluarkan gelombang alam, bekerja secara tidak kasat mata, tapi dia mengharmonisasikan tubuh manusia, sehingga selaras dengan lingkungan, dan daya penyembuhan alaminya naik drastis. Sehingga kita punya daya kesehatan, menjaga kesehatan secara optimal, dan juga fungsi lainnya dari AlphaSpin adalah proteksi dari radiasi elektromagnetik. Nah, kita melihat, AlphaSpin ini kan bisa digunakan juga untuk air ya. Kita tahu bahwa 70% manusia ini terdiri dari cairan, termasuk juga berarti darah kita. Nah, ini ada uji lab dari Masaru Emoto di Jepang bahwa air yang dilewatkan atau disuling melalui AlphaSpin ini menjadi air yang heksagonal atau living water, air yang bisa mengikat oksigen. Nah, kita melihat gambar yang kiri bawah, itu adalah kondisi sebelum minum air AlphaSpin. Jadi darahnya itu menggumpal ya, lengket-lengket, bergerombol. Nah, itu berat banget. Otomatis berarti terjadi pelengketan di dalam darah. Itu kalau sudah terjadi namanya darah lengket, darahnya tersumbat, itu juga cikal bakal dari penyakit itu sendiri. Tapi kita lihat, setelah minum air AlphaSpin, gambar yang sebelah kanan bawah,
itu darahnya itu jadi pecah-pecah ya, tidak menggumpal lagi tapi bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah itu secara kita ngomong bahwa darah itu berarti dia bisa bebas bergerak karena ada oksigen ya. Kita tahu bahwa fungsi dari darah itu adalah menghantarkan nutrisi, menghantarkan makanan itu ke seluruh sel tubuh itu secara optimal. Jadi kalau darah kita lancar, wah itu berarti bagus ya fungsi secara keseluruhan. Nah ini korelasinya dengan alpha spin. Bagaimana cara kita untuk terapi? Secara untuk alpha spin dan dikombinasikan dengan alpha meta. Kalau satu alpha spin kita bisa melihat gambar yang ini ya. Nah, tapi kalau yang terbaik itu ada namanya kuantum. Itu alpha spinnya diletakkan di 4 sudut rumah. Nah, ini terjadi namanya gelombang yang harmoni dengan tubuh. Terus cara terapinya gimana? Ya kan kita bisa menggunakan senter. Nah, seperti ini ya. Senter alpha spin ya kan. Bisa juga digosok. Nah, untuk yang diabetes itu paling terbaik adalah kombinasi dari air alpha spin dengan alpha meta itu menjadi super alpha meta. Itu tingkat untuk self healingnya itu secara drastis itu 90 hari, saya yakin itu banyak banget yang mengalami pemulihan ya. Oke, next. Ini adalah sertifikat dari alpha spin. Kita ada kantor cabang di 30 negara. Jadi bisa dipesan di 30 negara ya, kayak di Amerika, di Eropa ya, masuk Asia, itu dengan uji sertifikasi dari negara-negara maju. Contoh kita lihat dari Jerman ya, food grade ya kan, dari Jerman juga di sini bebas logam berat, dan juga dari Prognos, ini dari Jerman menghasilkan energi positif, dan juga dari berbagai negara maju ya, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar barang yang sangat berkualitas, alpha spin. Ada satu lagi nih, nutrisi yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, namanya Vitomax. Bentuknya mungil seperti ini, tapi ternyata manfaatnya luar biasa, mengandung fitonutrien. Jadi adalah nutrisi mikro dari tumbuh-tumbuhan, 100% alami dan organik. Dan ini ekstrak dari 22 jenis buah dan sayur dari 5 macam warna. Komplit banget ya. Fungsinya apa? Antioksidan, antibakteri, antifungi, antitumor, anti alergi, juga untuk peremajaan dan perbaikan sel, membantu dari berbagai penyakit kronis. Dan di sini juga disebutkan menurunkan gula darah. Ya, jadi sangat baik banget untuk yang mengalami namanya tantangan di gula darah ya, diabetes, kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, selesai. Ini sharing dari saya, semoga bisa membantu ya. Ini komplit banget. Jadi kita selama hampir 10 tahun ini kombinasi dari alpha meta, alpha spin, yang terbaru dari Vitomax itu banyak sekali testimoni mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Wow. Seperti itu sharingnya, Yunita. Oke, mungkin teman-teman gini, tadi kan ada satu hal ya Dokter Sugeng menarik banget tentang diet dan exercise nih ya. Boleh tahu nggak sih diet exercise yang simple, mudah buat orang awam atau tenaga medis pun bisa mengaplikasikan? Boleh sharing nggak dok? Saya sekitar usia 30 tahun, ya kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Itu karena faktor stres, terus faktor yang lainnya, nutrisi juga yang salah dan lainnya, itu gula darah saya sempat naik. Ya, gula darah acak ya. Jadi bisa sampai 150, terus fungsi lemak darah juga begitu ya. HDL-nya turun sekali sampai dasar ya, sampai 20, terus LDL lemak jahat itu tinggi. Nah, dari situ saya mulai nih exercise ya. Jadi waktu saya dinas di luar pulau atau dimanapun ya, saya usahakan membawa sepatu olahraga. Exercise yang gampang sekali, jalan pagi. Ya, jadi kita bangun pagi, kita jalan kurang lebih 30-45. Kalau mau menguruskan badan ya di atas 1 jam. Itu saya lakukan. Terus saya baru akhir-akhir ini juga baru dengar ya mengenai nutrisi ya, pola makan. Seringkali pola makan yang kita lakukan di sini ya semakin modern ya. Biasanya yang jual makanan semakin malam semakin banyak yang jualan. Jadi yang pagi jarang, sehingga sering kali kita lakukan apa? Diet yang salah. Pagi makannya sedikit, terus kemudian kerja, siang makan agak banyak. Nah, yang pol makan malamnya, karena enak kan waktunya banyak, terus ya makannya banyak, makanya orang diabetes banyak ya. Tapi sebagai pekerja dokter ya juga begitu ya. Sering kali kita praktek mulai jam 4 sore atau jam 5 sore, kan tidak sempat makan ya. Nah, rame nih prakteknya, semakin ramai semakin banyak ya, terus tutupnya semakin malam. Nah, waktu tutup malam jam berapa tutupnya? Ada yang jam 10, ada yang jam 9, bahkan ada yang jam 1. Nah, makan
Nah, setelah makan apa? Tidur. Betul betul Dok. Itu banyak. Nah, ini tidak membuat ya. Seringkali sebagai tenaga medis nih faktor resikonya, pola gayanya itu yang salah sehingga yaitu waktunya gulanya banyak, insulin yang di pankreas dipaksa untuk memproduksi lebih banyak, lama-lama kan capek ya. Nah, terjadilah diabetes seperti itu. Nah, jadi sekarang pola makan harus dibalik ya. Kalau bisa pagi yang banyak ya, boleh banyak. Kenapa? Karena kita menggunakan tenaga untuk bekerja. Siang mulai dikurangi, bahkan yang malam paling sedikit sekali. Yang boleh banyak apa yang malam? Sayur. Jadi makan sayur yang banyak boleh ya, supaya kenyang. Tapi dalam waktu 8 tahun terakhir ya, saya sering kalau masak sayur ya, kalau sendirian susah kan. Habis praktek masak kita harus masak sendiri. Nah, yang paling simpel ya, saya lakukan aja apa? Ya buat aja alfameta. 2 taker, terus kasih air 600 cc, sekali minum, teguk, habis, kenyang deh. Enak kenyang, tidur ya, besok pagi bangunnya seger. Saya sering seperti itu, bangun pagi seger ya. Lah, mulailah operasi lagi. Perawat saya yang protes. Meskipun usianya jauh lebih muda ya, tapi mereka protes ya, dokter enak seger. Nah, kita kan masa kerja malam terus paginya dipaksa kerja lagi. Nggak kuat mereka. Saya bilang, ya makan kalian kan lebih banyak daripada saya. Saya makannya ya cuma apa, ya setengah piring aja. Tapi kalian makannya bisa sampai 2 piring, tapi kok nggak kuat. Ya, karena menunya yang beda, seperti itu ya. Jadi gitu ya Dok ya. Memang sih kalau dibilang banyak orang yang habis makan, terutama malam ya Dok. Apalagi sekarang kan di rumah aja tuh Dok, semakin malam semakin hot. Jadi semakin makan tuh yang luar biasa banyak ya. Habis itu nggak lama langsung tidur. Jadi kerja pankreas itu ngeri banget berarti ya Dok ya. Iya, iya. Ya, mungkin ini saya mengundang ya, mungkin teman sejawat, ya tertaknya di Jawa Tengah. Cukup senior juga, mungkin kita bisa undang, mungkin ya ini Dr. Mardiana Wahyuni ya. Halo, selamat siang Dr. Mardiana. Selamat siang Dok. Dr. Sugeng. Ya, siang Dok. Ya, mungkin dokter bisa sharing Dok, kenapa Dok? Tambah usia, tambah senior dokter ya. Tapi saya lihat fisiknya, terus penampilannya, terus kebugarannya kok tambah meningkat Dok. Mungkin dokter bisa sharing Dok. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Sugeng diberi kesempatan untuk sharing. Sedikit kalau tentang saya ya, teman-teman sekalian. Jadi saya ini, saat ini saya cerita sebagai pasien ini Dok, bukan sebagai dokter ya. Jadi saya ini penderita diabetes mellitus sudah 15 tahun. Karena orang tua saya juga pengidap diabetes mellitus, almarhum bapak saya. Jadi sejak 15 tahun yang lalu itu saya kok merasa badan saya nggak enak gitu ya, kering, kulit kering gitu kan, capek, pusing gitu. Terus saya periksa, ternyata gula saya tinggi sekali itu, 450 waktu itu pertama kali kelihatan, kemudian HbA1c 10. Wah, jadi saya agak panik, tetapi tentu saja saya terus mengkonsumsi obat ya. Kemudian saya memang sudah hitungan umurnya udah banyak ya, Dokter Sugeng ya. Jadi tetap tapi kegiatan saya itu ya boleh dibilang masih banyak gitu ya, dari pagi kemudian sambung sore sampai malam gitu. Jadi masih lumayan lah. Sehingga saya lumayan capek begitu. Kemudian tapi tentu saja juga karena capek dan juga karena saya mungkin masih nggak taat dietnya ya. Jadi gula darah saya itu juga naik turun gitu. Jadi HbA1c kadang-kadang 7, kadang masih 9, kadang itu. Jadi masih naik turun. Sampai suatu ketika saya ketemu sama Alfameta dulu itu ya. Alfameta kira-kira 4 tahun yang lalu, Dok, ya. Ditemukan dengan Dokter Sugeng nih sama Bu Sandra waktu itu dikenalkan gitu ya. Saya konsumsi. Nah, dari situ itu kelihatan gula darah saya itu bisa terkontrol reguler begitu. Kemudian juga badannya sampai capeknya itu bisa nggak terasa lagi Dok. Jadi ya jalan seperti biasa begitu. Jadi akhir-akhir ini Dok, kemarin itu mungkin ya karena usia atau karena durasi saya menderita itu udah tambah lama. Sehingga saya juga mungkin capek juga. Gula saya itu tiba-tiba naik lagi gitu. Sampai 300 puasa.
Padahal saya juga sudah mengkonsumsi obat, begitu ya. Saya bingung nih, apakah karena saya sudah durasinya terlalu lama sakit saya, sehingga saya mikir-mikir nih, saya apakah harus mengganti obat saya dengan insulin atau dosisnya dinaikkan, gitu ya. Tapi saya nggak mau. Saya naikkan dosis Alfameta saya, karena kemarin-kemarin itu begitu sudah bagus, saya turunkan menjadi makan saya itu maintenance cuma 1 kali sehari, Dok. Jadi tadinya 3 kali, kemudian saya udah bertahun itu kan, itu saya turunkan 1 kali. Kemudian kok naik lagi nih, jadi saya naikkan lagi minum Alfametanya, Dok. Ya, luar biasa, Dok. Jadi puasa itu bisa di bawah 120 puasa. Kemudian juga sewaktunya juga bisa di bawah 200. Waduh, saya senang sekali, nggak usah nambah dosis obat. Kemudian juga apalagi dinaikkan malah ya. Iya, saya naikkan Alfameta saja daripada saya insulin dan sebagainya. Saya kan cobalah Alfameta. Ternyata luar biasa. Juga tensi, Dok. Tensinya itu yang biasanya itu pasti 160 ya. Bawahnya kadang-kadang 100, kadang 110. Pokoknya naik turun gitu. Terakhir ini ketika Alfametanya saya naikkan, itu bisa di bawah, diastolenya tuh di bawah 80, Dok. 70 sekian, iya. Itunya 140, 130 begitu. Memang nggak sampai 120, tapi diastolenya sudah di bawah 80. Iya, jadi saya happy banget, Dok. Kalau Alphaspin itu juga saya sudah pakai lama, Dok. Tantangannya saya udah banyak dengan Alphaspin, tapi saya pakai terus yang sudah diatasi dengan Alphaspin. Tetapi Alphaspin itu terus ada di dekat saya karena itu, Dok, kita tahu kalau diabetes itu kan ibu dari segala penyakit ya. Iya, betul, Dok. Penyakit, dia induknya. Ketika dia tidak teratasi dengan baik, dia mau ke jantung, mau ke ginjal, itu udah otomatis lah ya. Mau ke stroke ya, karena apa? Karena darahnya kan tadi seperti gambarnya dari Bu Dwi tadi membuat formasi rulo tadi ya, nempel-nempel gitu, kental gitu. Itu bisa mengeblok vaskular yang kecil kan. Iya. Nah, saya nggak mau itu. Jadi supaya peredaran darah saya tetap lancar, saya pakai itu. Jadi tetap ya tidur pakai itu gitu. Jadi capek-capek nggak terasa lagi, Dok. Juga saya kalau punya luka itu, Dok, nggak pernah ada masalah katanya kalau diabetes lukanya nggak bisa sembuh gitu ya, atau betul, jadi lama sembuhnya. Tapi saya nggak, jadi luka ya udah gitu, tetap sembuh, tetap cepat, nggak ada masalah gitu. Jadi ya Alfameta keren, Dok, Alphaspin juga. Ya. Gitu. Makasih Pak Sugeng. Ya, makasih, Dok. Ya. Tetap sehat terus. Apalagi di pandemi ini, Dok, ya, itu andalan saya dengan Alfameta ini. Wah, semakin banyak teman sejawat yang bisa tertolong nih. Terima kasih Dr. Mardiana atas sharingnya. Jadi saran saya untuk di sini ya, kalau sudah menghadapi tantangan kesehatan ya, sel kita kan banyak yang rusak ya, untuk ya kita bayangkan aja untuk renovasi satu rumah yang sudah rusak ya. Misalkan Kalsuskop Alfameta itu 1 pekerja ya. Nah, kalau 1 pekerja dibanding dengan 3 pekerja, yang lebih bagus mana? Lebih cepat 3 pekerja kan? Berarti 3 skop lebih bagus. Bahkan kalau ada yang menderita kanker dan lain-lainnya itu ya bisa dinaikkan lagi dosisnya seperti itu. Supaya ya renovasi rumah atau tubuh kita yang direnovasi semakin cepat ya. Di sini ada pertanyaan nih Pak, titipan dari Bu Indah. Bagaimana sih Pak cara penggunaan yang efektif buat Alfameta itu sendiri dan bagaimana penggunaan Alphaspin itu sendiri buat penderita diabetes? Oke, boleh saya bantu jawab ya. Jadi untuk konsumsi Alfameta itu terbaik adalah selama 90 hari tadi yang saya jelaskan di awal. Karena 90 hari itu adalah proses regenerasi sel-sel tubuh secara maksimal. 90 hari rutin. Terus setiap harinya gimana cara minumnya? Disarankan 1 hari itu 3 kali minum ya. Pagi itu pada saat perut kosong, belum sarapan apapun, usahakan Alfameta masuk dulu, ya kan? Karena Alfameta itu punya kerja pintar tuh, dia melapisi semua dari kerongkongan, usus segala macam sistem pencernaan itu dia punya dari Alfameta itu ya. Nah itu pertama kali pagi hari. Terus kalau mau siang boleh sebelum makan. Dan malam hari pada saat sebelum tidur ya, mungkin mau tidur jam 9 atau jam 10 ya 1 jam atau 2 jam sebelumnya, oke. Nah, kalau yang sudah konsumsi obat dokter nih, saran saya sebelum minum obat dokter setengah jam sebelumnya itu Alfameta dulu. Jadi Alfameta masuk dulu, setengah jam kemudian baru obat dokter.
Alpha Meta itu nanti akan memfilter mana yang bagus buat tubuh itu masuk, tapi zat-zat sisa itu nanti dia akan keluarkan. Seperti itu kerja pintarnya dari Alpha Meta. Nah, untuk Alpha Spin sendiri penggunaannya seperti apa? Nah, kalau punya 4 ya tinggal taruh di 4 sudut rumah. Tapi kalau terbatas hanya punya 1, seperti ini ya, Alpha Spin-nya adalah nempel di tubuh. Nempel di tubuh, contoh nih aktivitas pagi sampai sore kerja, ya Alpha Spin nempel. Nempel tuh boleh nanti ada namanya sabuk ya, sabuk olahraga itu bisa dimasukin dalam kantong dan itu ditempelkan di pinggang. Jadi dia apa? Melancarkan seluruh sirkulasi darah dalam tubuh kita. Oke ya. Nah, cara berikutnya boleh nggak Alpha Spin-nya juga ditaruh air seperti ini? Nih, karena punya 1 ya, mau nggak mau ya diputar-putar makainya. Dikeluarkan supaya airnya tadi menjadi air apa? Air yang heksagonal, air yang banyak mengandung oksigen, seperti itu, ya kan? Lalu pada saat tidur gimana? Alpha Spin taruh aja di bawah bantal. Jadi bagaimana kita memaksimalkan 24 jam sehari ini Alpha Spin ini bekerja untuk proses perbaikan sel tubuh juga kita ya. Jadi istilahnya Alpha Spin ini saya bilang multifungsi, worth it lah ya untuk kita punya karena pemakaiannya seumur hidup. Oh gitu, keren ya. Iya gitu loh. Jadi ini keren banget ya. Jadi 24 jam sehari kita terapi tubuh kita ya, pendampingan dengan Alpha Meta itu sendiri. Jadi kombinasi dari dalam makanan sel, dari luar airnya yang air heksagonal sama untuk proteksi juga, melancarkan aliran darah dalam tubuh kita. Keren deh, ini keren banget. 24 jam sehari asisten kita dimaksimalkan aja nih untuk Alpha Spin-nya ya. Ya ini juga ada pertanyaan nih tentang genetika. Biasanya kalau orang tuanya sudah diabetes nih, nggak lama tuh melahirkan anaknya juga kena diabetes ya dok. Jika anak kita keturunan diabetes, apakah bisa dengan konsumsi Alpha Meta ini untuk mencegah? Kalau faktor keturunan terjadinya diabetes itu kan meskipun kita tidak ada diabetes ya, tapi kalau lingkungan kita, pola hidup kita yang tidak baik, ya bisa kena diabetes. Jadi faktor lingkungan pengaruhnya cukup besar sekali. Kalau dia punya faktor keturunan diabetes ya, jadi harus lebih ekstra hati-hati. Jadi ya faktor lingkungan yang bisa kita kontrol. Kalau faktor keturunan tidak bisa, kita tidak bisa pilih orang tua kita yang bebas dari penyakitan ya, tidak bisa. Tapi lingkungan yang bisa kita kontrol ya. Bisa juga orang tua kita kena diabetes karena faktor lingkungan, pola makan yang salah. Nah, biasanya pola makan ya dari orang tua yang kita ikutin. Biasanya kalau mereka malam, wah makan banyak nih, enak ya, pulang kerja capek, apalagi sudah banyak yang jualan, apalagi malam sekarang ada yang buka sampai 24 jam, nah itu makan. Dan waktunya kadang-kadang kumpul-kumpul itu makan di situ. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi faktor lingkungan yang kita kuasai. Terus kemudian trik saya habis operasi ini ya, biasanya kalau operasi jam 11, jam 12 malam, seperti itu kan lapar ya. Kita atasi dengan Alpha Meta yang paling gampang. Buat air setengah liter, terus 2 takar gitu ya. Nah, habis makan seperti itu, pasti kenyang. Nah, habis kenyang, tidur bisa enak. Nah, besok paginya gula darah tidak meningkat, tapi badan tambah seger. Tentang diabetes mellitus atau diabetes yang basah ya, di mana penderita diabetes basah yang sudah luka, apakah bisa dibantu disembuhkan dengan Alpha Meta Alpha Spin? Saya pernah merawat satu jari kaki itu ya. Jari kaki kan, jari tangan apa kaki itu kan aliran darah kan dapat dari sampingnya ya. Samping-sampingnya, bukan atas bawah ya, samping kanan kirinya. Itu sampai ada yang terganggu aliran darahnya. Jelas-jelas mati ya ujungnya, pucat. Tapi saya gunakan Alpha Meta dan Alpha Spin, itu bisa kita cegah. Jadi supaya tidak sampai amputasi, seperti itu. Terus kemudian dengan penggunaan Alpha Meta dan Alpha Spin, kondisi luka yang jelek sekali, yang saya prediksi ini sembuhnya tahunan ya, itu kita pangkas. Bisa sampai 2 bulan saja sudah ada respon untuk menutup. Bahkan daging yang di telapak kaki, yang bagian tumit, biasanya itu kan tempat tumpuan ya. Itu biasanya kalau kita operasi seperti itu, kita harus bukan jahit biasa ya, kita harus mutar flap ya. Ada daging yang kita putar untuk menutup area lubang itu. Nah, tapi saya gunakan waktu itu sudah lama ya, berapa tahun yang lalu ya. Pasien ini cukup menarik juga, shopping dokter ya. Sudah keliling-keliling, sudah ke ortopedi, dijahit gak sembuh. Terus keliling dokter penyakit dalam, keliling-keliling. Terus akhirnya pasien ini tidak mau diapa-apakan. Dok, jangan sampai dioperasi, apalagi diamputasi ya. Nah,
Saya foto dulu tulangnya bagus. Akhirnya ya udah, kalau nggak mau diapa-apakan, obatnya sudah tetap boleh, obat diabetes dan lain-lainnya. Saya gunakan Alfameta, sehingga saya strict waktu itu harus 3 kali sehari. Nah, dahsyatnya luka yang ditumit itu yang biasa dia jalan dan lain-lain, dalam waktu kondisi kurang lebih 1 sampai 2 bulan itu sudah nutup. Wow. Sudah nutup seperti itu. Nah, jadi penggunaan 2 kombinasi ini yang dahsyat ya. Pernah saya pisah ya. Saya gunakan Alfameta saja ya. Proses penyembuhannya memang butuh waktu lebih panjang. Sehingga saya gunakan kombinasi lebih cepat seperti itu. Yang 2 bulan, rata-rata 2 bulan itu yang kombinasi 2 itu. Oh, jadi memang kombinasi 2 ini yang terbaik ya. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok, dari Ibu Sumini. Orang diabetes itu bawaannya lapar terus ya dok, itu pertama. Terus yang kedua, apakah diabetes itu bisa disembuhkan dok? Diabetes itu sendiri organ pankreasnya itu bisa disembuhkan nggak dengan Alfameta Alphaspin ini dok? Bagaimana bawaannya lapar terus ya? Saya tadi seperti dokter bilang ya, mau nggak mau porsi kita untuk makanan yang hari-hari, saya bilang mulai dikurangin. Kayak nasi putih sebenarnya kan gantinya beras merah ya dok, tapi dibanyakin di Alfametanya, ya kan? Toh fungsinya pada saat kita makan Alfameta tuh tetap kok nutrisi, sebenarnya bukan seberapa banyak porsi yang kita makan, ya kan? Kadang-kadang kita makannya kan seneng nih buat di mulut, enak aja, tapi belum tentu dibutuhkan oleh sel. Ya mau nggak mau saya bilang berubah pola gitu ya kan? Alfametanya dibanyakin. Kalau lapar lagi ya Alfameta lagi. Daripada ngemil macam-macam ya kan, malah bikin gula darah naik, ya Alfameta aja. Itu yang terbaik ya saya bilang. Sama seperti yang kalau kita treatment dengan pasien kanker kan, setiap per 3 jam, 4 jam sekali minum aja Alfameta. Malah hasilnya bagus loh. Bagus banget. Saya bilang bisa nggak itu pulih normal? Ya itu nanti balik lagi ya, seberapa parah sel-sel dalam tubuh kita rusak. Pasien diabetes yang baru 3 bulan, 7 bulan ya masih oke, harapannya bisa pulih, oke. Tapi kalau yang sudah 10 tahun ya otomatis ya kita juga berpikir rasional, butuh waktu pasti lebih panjang. Nggak bisa setiap orang bisa makan, kok dia 3 bulan oke, saya belum ya. Nah berarti yang tadi dibilang sama dokter, rumahnya masih banyak yang bocor nih, gitu ya kan. Berarti harus diperbaiki satu persatu, itu pasti butuh waktu lah ya, konsisten aja, apalagi yang sudah lama ya, istilahnya di atas 5 tahun, 10 tahun ya, bersabar dengan prosesnya. Di mengenai bawaannya lapar terus ya, diabetes ya, gula darah kan naik ya, tinggi ya. Untuk maintenance gula darah tinggi, orang itu kan butuh makan lebih banyak kan. Makanya bawaannya makannya banyak ya. Tapi gula itu tidak disimpan, dibuang malah. Ada dibuang di kencing, sehingga ya makan terus enak ya. Duitnya habis ya, gajinya habis untuk beli makan itu. Nah, kemudian kita lihat ya, begitu terkena diabetes, itu pertama kali kena diabetes itu kerusakan terjadi pada pankreas, jelas ya. Berapa persen yang kerusakan ya? Kita yang masih normal begini, 25% pankreas kita sudah rusak. Meskipun gula darah kita sudah masih normal, belum kena diabetes ya. Itu sudah rusak karena faktor usia ya. Terus kemudian kalau dia kena diabetes, bisa-bisa fungsi pankreas yang normal itu cuma 25%. Jadi 70% rusak. Nah, kita harus melihat ya, yang 75% rusak, tidak semuanya mati 75%. Nah, sampai berapa yang masih setengah mati ya, yang bisa direparasi, tiap orang beda. Ada yang masih bisa direparasi 5%, ada yang bahkan bisa sampai 50%. Kalau 50% kan berarti dia kembali ke arah normal ya. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak semuanya sama ya. Ada yang sudah berapa tahun kena ya, terus dia rutin konsumsi Alfameta gitu, gula darahnya normal, bahkan terakhirnya tidak minum obat. Bahkan ada yang dia pakai suntikan insulin ya, konsumsi itu ada yang bisa bebas, jadi tidak jadi suntik insulin, jadi cuma obat minum aja seperti itu. Jadi istilahnya bisa disembuhkan, ada kesempatan untuk sembuh seperti itu. Jadi ada peluang untuk sembuh, untuk sehat ya dok ya. Anak usia baru 4 tahun dok, diabetes tipe 1, harus disuntik insulin ya. 1 tahun ini baru ketahuan. Bagaimana pengaplikasian Alfameta ini? Yang mereka sudah suntik insulin, apakah Alfameta ini bisa berdampingan dengan obat insulin itu atau obat dokter itu sendiri dok? Kasusnya pada diabetes tipe 1 ya. Tipe 1 itu kebanyakan karena autoimun. Jadi imunitas tubuhnya yang merusak sel pankreasnya.
sel beta pankreas. Nah, kita harus perbaiki dulu autoimunnya itu. Nah, kabar baiknya alfa meta bisa digunakan untuk autoimun. Nah, sehingga mungkinan ya sel beta pankreasnya bisa kita selamatkan di sini. Jadi penggunaan alfa metanya sebisa mungkin jangan cuma sekali atau 3 kali, harus diseringkan supaya apa? Sel tubuh kita atau pertahanan tubuh kita itu makin bagus, sehingga kerusakan dari sel pankreasnya bisa kita cegah. Kemudian dengan harapan itu ya, sel pankreasnya yang mau dirusak oleh autoimun terus dia tidak jadi rusak, akhirnya dia kembali lagi ke fungsi normal, sehingga kemungkinan dosis insulinnya bisa turun ya. Terus harus kita perhatikan juga faktor lingkungan, makanan, apa yang kita makan kalau sudah mengandung seperti ini ya, hindarilah yang mengandung karbohidrat. Terus kemudian sel-sel otot lainnya itu harus dibuat exercise sehingga dia bisa menggunakan gula yang sudah ada masuk di tubuh supaya otot-ototnya itu terbiasa menggunakan gula yang ada, sehingga anak ini sebisa mungkin ya aktif juga ya di gerakan olahraga dan lain sebagainya. Ada juga satu pasien dari teman kita sejawat internis juga yang dia memang ada gangguan mengenai buang air besar ya, meskipun dia sudah minum alfa meta ya. Oke. Karena saya ingat ada beberapa yang sharing dengan minum Vitomax itu buang air besarnya lebih lancar. Nah, sehingga saya gunakan Vitomax untuk salah satunya sebagai pencahar untuk pasien diabetes seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Ya, karena kandungan sayur dan buah itu ya dok ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti teman-teman kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang media kita, sharing-sharing pengalamannya, teman-teman bisa ngelihat di Save Healing 888. Oke, Bu Dwi sama Pak Dr. Sugeng Suparno, thank you banget untuk waktunya hari ini. Informasinya sangat bermanfaat Bu buat kami ya, buat teman-teman yang hadir di sini. Nah, jangan lupa teman-teman, informasi hari ini nanti bisa dibagikan kalau linknya udah keluar ya, bagikan ke teman, keluarga, relasi siapapun untuk mereka mencegah lebih dini diabetes tersebut. Cukup sekian. Thank you banget. Selamat siang semua. Thank you Pak Dokter. Thank you Bu Dwi. Selamat siang. Makasih. Thank you semuanya. Thank you Dr. Sugeng.